Baik teman-teman, apakah sandal lutung aman untuk anak-anak ataupun orang tua? Tentunya kita kembalikan lagi terhadap kasusnya, baik itu untuk anak-anak ataupun orang tua. Insya Allah di sangkal kutung itu kita bisa membantu dari usia kecil atau anak-anak sampai orang tua. Sehingga kita bisa memberikan pelayanan juga tergantung kondisi pasiennya. Seperti anak-anak tentunya beda caranya, orang tua juga beda caranya. Yang jelas kita insya Allah bisa membantu untuk mengikhtiarkan kasus-kasus seperti cedera tulang seperti patah, ataupun keseleo, ataupun terkilir, ataupun dislokasi, ataupun cedera otot lainnya. Jadi harus melihat kondisi pasien juga. Nah, insya Allah bisa kita bantu teman-teman. Baik teman-teman, banyak pertanyaan yang masuk, kenapa ketika kasus cedera tulang itu harus segera ditangani, tidak menunggu beberapa hari? Betul teman-teman, ini kita berbicara di ruang lingkup keilmuan sangkal kutung atau tradisional ya. Nah, kenapa harus kita lakukan tindakan segera? Karena kalau menunggu beberapa lama, misalkan 1 minggu, 2 minggu, itu tentunya pembekakan sudah semakin besar. Tapi ketika kasus baru, itu kita bisa lakukan langsung tindakan. Agar apa? Agar tidak terjadi pembekakan yang berlebihan. Kemudian kalau semakin lama tidak lakukan tindakan seperti reposisi atau penanganan, nanti tulangnya sudah nyambung. Jadi memang kalau kasus patah tulang secara tradisional itu kalau sudah nyambung kita sudah tidak bisa melakukan tindakan. Jadi buat teman-teman yang mau berobat ke sangkal kentung, pastikan di kasus cedera tulang patah ya, pastikan belum ada penyambungan dulu begitu. Jangan sampai tulangnya sudah nyambung, nanti memang tidak bisa secara tradisional. Bahayanya apa kalau kelamaan tidak langsung ditanganin? Yang pertama tentunya hasil atau penyambungannya tidak simetris atau bengkok. Mungkin teman-teman banyak melihat kasus patah tulang tapi kok bengkok. Nah itu karena tidak dilakukan tindakan segera ya. Jadi buat teman-teman ketika cedera langsung dilakukan tindakan baik ke sangkal kutung ataupun sangkal kutung atau non tradisional. Itu teman-teman. Kenapa sih harus berobat atau terapi di sangkal kutung Klaten? Wah, sebenarnya bebas ya, mau berobat dimanapun, terapi dimanapun, itu tergantung teman-teman. Tapi insya Allah di sini kita profesional dan juga kita akan mengedukasi dulu sebelum melakukan tindakan. Kita harus tahu dulu sebabnya sebelum melakukan tindakan. Tentunya ini penting sekali memberikan pemahaman kepada pasien agar nanti melewati masa fase penyembuhan tulang itu tidak khawatir. Karena banyak sekali, mohon maaf, yang belum memahami di fase penyambungan ini. Ada pasien mengeluh nyeri, wah jadi takut, padahal nyeri itu adalah indikator tulang masih berproses masa penyambungan. Kemudian ada masa gatal, gatalnya luar biasa. Nah itu kadang-kadang kalau kita tidak menjelaskan, itu pasien nanti takut. Kemudian merasa ngilu, nah kemudian nanti baru masa penyambungan. Nah di sangkal putung Klaten ini insya Allah kita akan mengedukasi, memberikan pemahaman dulu sebelum melakukan tindakan. Dan juga kita ada kontroli untuk memastikan nutrisi kulitnya, penyambungan tulangnya lurus atau tidak. Kemudian kita pengecekan persendiannya. Nah di kontrol inilah nantinya ketika nyambung, itu akan hasilnya lurus seperti sedia kala teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ada di sekitar Klaten yang mau berobat, insya Allah tepat teman-teman memilih di sini insya Allah. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.